Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan segala nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk di majelis ilmu ini untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana kita masih dalam penjelasan tafsir surat At-Tariq. Surat yang Allah Subhanahu wa taala di awalnya bersumpah demi langit dan demi bintang, yang mana dengan sumpah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya manusia tanpa terkecuali akan ada penjaganya dari kalangan para malaikat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan asal penciptaannya, yang mana manusia diciptakan dari setetes air yang terpancar, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan dari tulang dada perempuan. Dari situlah manusia tercipta. Allah ingatkan hal yang demikian untuk mengingatkan kita, manusia semuanya, agar jangan sombong dengan kedudukanmu, dengan pangkat dan jabatanmu, dengan ilmumu, dengan hartamu, dan dengan semua yang bisa disombongkan. Jangan, karena manusia itu tercipta dari sesuatu yang hina, dan dia akan menjadi hina manakala ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika manusia itu bertakwa, maka dia akan menjadi manusia yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah kita jelaskan bagaimana manusia itu tercipta dari setetes air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengingatkan melalui proses kejadian manusia
di mana mereka tercipta dari air untuk mengingatkan kita agar jangan sombong. Dan di sisi lain Allah juga ingin mengingatkan bahwa sebagaimana Allah mampu menciptakan kita, kemudian setelah penciptaan, setelah kehidupan kita akan ada kematian, dan setelah kematian itu akan ada lagi kehidupan selanjutnya. Ada hidup setelah mati. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat yang ke-8 dari surat At-Tariq. Di ayat yang ke-8 dari surat yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah betul-betul mampu dan maha mampu untuk mengembalikannya, untuk mengembalikan manusia dari hidup setelah mati, dari mati setelah hidup. Karena manusia asalnya mati, tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang di waktu itu manusia belum sebagai sesuatu yang bisa disebut. Ini kita ini asalnya minal adam, yakni dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah adakan kita. Setelah Allah adakan, itulah kehidupan. Jadi mati, hidup, kemudian dimatikan lagi oleh Allah ketika ajal datang, ketika ajal menjemput. Yang mau tidak mau pasti akan menghampiri. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka dia akan menjemput kalian. Dia akan mendatangi kalian, siapapun kalian, bagaimanapun kedudukan kalian, apapun status kalian, kalian akan dijemput oleh kematian. Setelah kematian akan ada lagi kehidupan, dan itu Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukannya. Ini jamaah sekalian, maka ayat yang ke-8 ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, kemahamampuan Allah yang luar biasa untuk membangkitkan manusia, menghidupkan manusia. Nah, itu setelah Allah sebutkan tentang apa? Sebelumnya ayat-ayat tentang awal penciptaan manusia yang berasal dari unsur yang sama, yaitu dari air yang terpancar. Allah mampu untuk melakukan itu, dan Allah pun maha mampu untuk membangkitkan manusia, menghidupkan kembali, dan itu tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah maksudnya. Jadi ketika diciptakan asal manusia itu begini, Allah hidupkan mereka menjadi manusia yang sempurna. Maka ketika Allah matikan, maka Allah maha mampu untuk menghidupkan mereka dan menjadikan mereka seperti sedia kala lagi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah kami ciptakan kalian, dari tanah. Kemudian kepadanya lah kalian kami kembalikan. Kami kembalikan kalian ke tanah ketika kalian mati dikubur. Wa minha, dan dari tanah pula, nukhrijukum, kami keluarkan kalian, kami bangkitkan kalian, taratan ukhra, di kali yang lain. Itulah di hari kebangkitan. Surat Toha ayat 55. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Kata Allah,
wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan Allah membuat permisalan kepada kita, akan tetapi manusia melupakan hal tersebut. Bahkan manusia melupakan asal penciptaannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kemudian Allah berfirman, siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang dia sudah menjadi hancur? Siapa yang menghidupkan itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, Allah lapis tulang belulang tersebut dengan daging, kemudian menjadi manusia. Siapa yang mampu melakukan itu? Allah jawab sendiri, qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang mampu menghidupkannya adalah yang menciptakannya di awal kali penciptaan itu, yaitu Allah. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha tahu terhadap segala ciptaannya. Ini kita bisa baca dalam surat Yasin ayat 78 sampai 79. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di ayat yang lainnya. Ini banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang masalah ini. Bagaimana manusia diajak berpikir dengan dalil nakal, dengan dalil dari Quran atau hadis, untuk menetapkan secara akal akan adanya hari kebangkitan, pastinya hari kebangkitan, dan benarnya akan datang hari itu. Lihat firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Kata Allah, dialah Allah yang memulai penciptaan. Allah yang mulai penciptaan itu. Thumma yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan dia. Wa huwa ahwanu alaihi, dan pengembalian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingin ajak manusia itu berpikir, terkhusus orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mengingkari dari kalangan orang kafir, yang mereka dengan pedenya datang kepada Nabi SAW, kemudian membawa tulang manusia, lalu mereka hadapkan kepada Nabi, lalu mereka remas tulang itu. Katanya apa? Wahai Muhammad, siapa kiranya yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh ini, yang sudah hancur jadi debu ini? Siapa? Tidak mungkin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah turunkan ayat ini, bahwa dialah Allah yang memulai penciptaan. Allah mulai penciptaan itu, penciptaan kita dari sesuatu yang tidak ada, kan? Manusia ini tidak ada sebelumnya, kemudian Allah ciptakan, setelah itu mati. Apa mustahil bagi Allah untuk tidak bisa membangkitkan, untuk membangkitkan manusia ini, kemudian ada sedemikian ada kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seperti sedia kala? Tentu lebih mudah bagi Allah. Ibarat suatu meja misalnya, sudah tercipta dia, kemudian meja ini patah dua kakinya. Lebih mudah mana bagi tukang itu untuk mengembalikan, tinggal menambah kaki-kakinya lagi, atau membuat dari awal? Tentu yang lebih mudah kan tinggal memperbaikinya, karena sudah ada. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau ada suatu ciptaan, untuk menciptakan yang seperti itu lagi sungguh sangat mudah. Allah pun demikian. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil sangat banyak terkait dengan masalah ini. Terlebih jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal insani syai'un illa yabla. Kata Nabi, tidak ada satupun dari manusia melainkan dia akan hancur, menyatu dengan tanah. Tidak ada dari anggota tubuh manusia yang kekal abadi,
illa azman wahida. Kata Nabi, kecuali satu tulang saja. Yang ini tidak bisa hancur, kata Nabi. Yang tidak bisa dimakan oleh tanah ini. Apa itu? Wa huwa ajbul dhanab. Itulah tulang ekor manusia, kata Nabi. Itulah tulang ekor manusia. Wa minhu yurakkabul khalqu. Dan dari tulang ekor manusia ini, manusia kembali dibentuk yaumal qiyamah, pada hari. Jadi tulang ekor kita ini, Pak, itu dari salah satu makhluk yang kekal abadi, yang dia tidak akan dihancurkan dan dimakan oleh tanah. Tulang ekor manusia itu. Dari situlah, kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala merangkai manusia kembali. Nah, ini semakin mempertegas, kan? Semakin mempertegas akan adanya hari itu, akan adanya pengembalian itu, dan akan adanya hari kebangkitan itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan ayat ini. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, untuk sekedar mengembalikan penciptaan manusia, laqadir. Lam di situ dalam bahasa Arab namanya lamut taukid. Kalau mampu artinya qadir. Allah mampu, tapi dikuatkan di sini laqadir. Sungguh betul-betul Allah itu maha mampu. Apalagi kalau kita pahami bahwa lam di sini namanya lam waqi'atun fi jawabil qasam. Dalam ilmu bahasa Arab menunjukkan bahwa ada sumpah di situ. Nah, ini lebih tegas lagi. Sehingga maknanya sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, demi Allah, sungguh-sungguh dia maha mampu untuk mengembalikan itu. Ini penegasan, penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan pastinya. Allah tidak usah tekankan, tidak usah kuatkan, ya kan? Sekedar Allah bilang bahwa dia mampu untuk mengembalikan manusia, kita sebagai orang beriman yakin dan percaya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin menyelisihi janjinya. Nah, bagaimana lagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan dengan lam taukid ini, sehingga menambah kepastian, menambah keyakinan bahwasanya pastilah akan ada hari pengembalian itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama ahli tafsir menyebutkan beberapa penafsiran tentang ayat ini. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi, ahlut tafsir tentang ini ayat, terutama pada kata ala raj'ihi, bahwa Allah maha mampu untuk mengembalikannya. Adomirhu di situ, itu kembalinya kemana? Nya itu kembalinya kemana? Allah maha mampu untuk mengembalikannya. Nya itu kembali kemana? Nya itu siapa maksudnya? Dari sanalah ulama ahli tafsir berbeda-beda. Ada yang menyebutkan bahwa maksud dari ayat ini, Allah maha mampu untuk mengembalikan air yang menjadi asal penciptaan manusia. Allah balikkan kembali setelah dia keluar. Setelah dia keluar, manusia kan tercipta dari setetes air itu, dia keluar. Nah, innahu ala raj'ihi laqadir, bahwa sungguh Allah maha mampu untuk mengembalikan air itu. Mengembalikan kemana? Mengembalikan ke dalam. Allah maha mampu untuk itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Memang kita tidak bisa berpikir bagaimana caranya itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Allah hanya berkata jadilah, maka terjadi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang berkata dari pendapat Ibnu Zaid rahimahullah, maksudnya kata mereka, ala habsi ma'ihi laqadir. Allah maha mampu untuk menahan itu supaya tidak keluar dia. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Manusia tercipta dari setetes air. Allah maha mampu. Walaupun manusia, maaf Pak, ketika melakukan hubungan suami istri, Allah maha mampu untuk menahan itu air sehingga dia tidak keluar.
Ini jamaah sekalian, ini juga disebutkan dari penafsiran sebagian ulama terkait dengan ayat ini. Waqila, ada juga yang mengatakan innahu ala raj'il insani ma'an kama kana laqadir. Nah, ini disebutkan juga oleh ulama yang bernama Imam Ad-Dhahhak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan manusia kembali menjadi air seperti awal ciptaannya dia. Manusia tercipta dari air, kemudian jadi manusia. Allah maha mampu untuk menjadikan manusia ini kembali menjadi air. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ini jamaah sekalian. Waqila, ada juga yang berpendapat raddahu minal kibar ila sighar. Allah maha mampu untuk menjadikan manusia yang tua kemudian Allah jadikan muda, yang muda Allah jadikan anak-anak. Demikian pula sebaliknya, Allah mampu untuk menjadikan anak-anak menjadi muda, dan Allah maha mampu untuk menjadikan manusia yang muda menjadi tua. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, manusia misalnya ketika dia meninggal berusia anak-anak, masih anak-anak, ketika mereka masuk surga, Allah jadikan mereka muda, tidak lagi anak-anak. Manusia meninggal misalnya dalam keadaan dia tua renta, umurnya sudah 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Ketika dia meninggal, kemudian masuk surga, Allah kembalikan dia muda lagi. Sama persis seperti awal Allah menciptakan Adam alaihi salam, umurnya sekitar 33 tahun. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah maha mampu untuk mengembalikannya. Ini penafsiran sebagian ulama juga. Ada juga yang berpendapat, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau bahwa maksud dari ayat ini i'adatul kafir ila dunya ba'da ba'thihi. Allah maha mampu untuk mengembalikan orang kafir ke dunia setelah mereka dibangkitkan. Kenapa, Pak? Li'annal kuffara yas'aluna dzalik. Sebab orang kafir itu minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Dan banyak ayatnya itu. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman tentang penduduk neraka yang mereka masuk ke dalam neraka. Allah nyatakan, "Wahum yastarikhuna fiha." Dan mereka penduduk neraka berteriak di dalam neraka itu. Apa yang mereka ingin sampaikan? Apa yang mereka ingin utarakan kepada Allah? Ini yang ingin mereka sampaikan. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin kembali ke dunia ya Allah, agar kami bisa beramal seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang beramal, tidak seperti apa yang dulu kami lakukan. Mau kembali ke dunia. Ini orang kafir, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan mereka. Allah katakan apa? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Kalian sudah dapat umur, ada yang diberi 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Allah sudah berikan umur kepada kalian. Waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan kepada kalian. Fadzuqu, maka rasakanlah. Fama lidzalimina min ansar, maka tidak ada seorang penolong pun terhadap orang-orang yang zalim itu. Jamaah sekalian, orang kafir ingin minta kepada Allah supaya dikembalikan. Allah sebenarnya maha mampu untuk mengembalikannya, ya kan? Mampu untuk Allah kembalikan ia ke dunia, tetapi Allah tidak kembalikan mereka. Kenapa? Dijelaskan bahwasanya kalaupun manusia itu dikembalikan lagi ke dunia, dia akan berbuat sama seperti awal ketika mereka hidup. Dan Allah maha tahu untuk hal tersebut. Ini mereka berkata seperti itu, perkataan begitu, nanti ketika mereka dikembalikan lagi ke dunia, maka mereka akan lalai lagi.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka menjadi penduduk neraka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga tatkala datang kematian kepada salah seorang dari mereka. Apa kata mereka? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Untuk apa dia kembali ke dunia? Supaya bisa beramal soleh. Ini yang mereka inginkan. Aku ingin beramal soleh, wahai Tuhanku, terhadap apa yang dulu aku tinggalkan. Allah jawab, kalla, tidak mungkin, tidak bisa, tidak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sekedar kalimat yang kau sampaikan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'ats, di hari dan di belakang mereka ada barzakh, dinding yang membatasi sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan para ulama menyebutkan manusia ketika dia meninggal, dia ingin bisa hidup lagi ke dunia walaupun hanya 1 menit saja. Untuk apa? Dia mau bersedekah dengan 1 menit yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Itu bisa memberikan manfaat untuk dia di kehidupan nanti. Bayangkan. Katanya apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, agar aku termasuk dari orang-orang saleh. Itu keinginannya, itu angan-angannya. Tetapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kembalikan ia setelah Allah matikan ia. Tidak akan ada. Kalau sudah kematian datang, tidak akan ada lagi kehidupan lagi untuk diberi kesempatan 2 kali lagi. Tidak. Allah sudah tetapkan ajalmu sampai di sini, batasmu sampai di sini. Peringatan sudah datang, kau sudah mendapatkan cukup hujah untuk harusnya kau beramal, untuk harusnya kau tinggalkan maksiat. Tapi mengapa kau tetap lalai? Ini jamaah, sudah diutus Rasul kepada kalian. Setelah Rasul wafat, telah ada pengganti-pengganti Rasul, para ulama yang mengingatkan manusia. Apalagi Quran ada di hadapan kalian, sunnah ada tertata rapi di hadapan kalian, masjid-masjid bertebaran di mana-mana, kaum muslimin beribadah, kalian saksikan. Ini mengapa kalian tak beribadah? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah tegakkan hujah kepada manusia sehingga tidak akan lagi ada yang mengelak. Tidak ada peringatan, ya Allah. Tidak ada yang mengingatkan saya, ya Allah. Tidak ada, aku tidak bisa apa yang aku baca. Tidak, sudah datang, sudah ada. Tidak akan ada lagi alasan untuk itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ayat ini, innahu ala raj'ihi laqadir, menurut Imam Al-Mawardi rahimahullah, Allah mampu membangkitkan manusia, yakni Allah mampu mengembalikan manusia setelah dia mati. Allah mampu lagi sebenarnya mengembalikan ia ke dunia. Allah Maha mampu jikalau Allah menginginkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Allah tidak menginginkan itu karena Allah Maha tahu kalaulah mereka kembali lagi ke dunia, mereka tidak akan mungkin beramal. Mereka akan lupa lagi, mereka akan lalai lagi. Itu keadaan manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun pendapat kebanyakan para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Qatadah, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam As-Sam'ani, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim, bahwa maksud dari ayat ini innahu ala raj'ihi laqadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan manusia, maksudnya hidup setelah mati. Allah hidupkan mereka setelah Allah matikan mereka. Ini maksud dari ayat ini, kata banyak para ulama rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini sebagai bantahan kepada orang-orang kufar yang mereka sama sekali tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan.
yang baik dibalas dengan surga, yang buruk dibalas dengan neraka. Itu mereka tidak percaya. Makanya ketika Nabi mendakwahi mereka, Nabi mengingatkan mereka dengan hari kebangkitan, dengan hari kiamat, dengan akhirat, dengan azab akan ada dan dirasakan oleh para penghuni neraka bagi mereka-mereka yang ingkar, bagi mereka-mereka yang bermaksiat. Sebaliknya Nabi ingatkan, Nabi motivasi mereka dengan surga, dengan segala macam kenikmatan yang terdapat di dalamnya bagi orang-orang yang beramal, bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang bertakwa. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang kafir tidak bisa mengambil nasihat dari itu. Kenapa, Pak? Karena mereka tidak percaya, mereka tidak beriman. Ini masalahnya. Mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak singgung di dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan sebagai percakapan oleh para penghuni surga satu sama lain di dalam surga tentang apa yang dahulu mereka rasakan ketika di dunia. Subhanallah. Dari kenikmatan di dalam surga, Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia, para penghuni surga, mampu bercakap-cakap satu sama lain di dalam surga, dan mereka mampu mengingat apa yang dahulu mereka lakukan ketika di dunia. Allah kembalikan ingatan mereka, dan mereka mampu mengingat itu. Bahkan kawan-kawan mereka yang dulu di dunia, mereka tahu, aku ingat itu. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat As-Saffat mulai ayat yang ke-50 sampai 61. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Maka sebahagian mereka saling berhadap-hadapan dengan sebahagian yang lain. Ngapain? Yatasaalun. Mereka saling berbincang-bincang di dalam itu. Ini penghuni surga. Qala qailun minhum. Maka ada salah seorang dari mereka yang berkata, inni kana li qarin. Sesungguhnya aku dulu punya seorang teman. Di mana? Di dunia. Ini penghuni surga bercakap dengan penghuni surga yang lain. Sesungguhnya dulu aku punya seorang teman. Kemudian apa? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin, laminal musaddiqin. Temanku ini dulu yang di dunia ini, dia berkata kepadaku, apakah kamu, katanya, adalah termasuk dari orang-orang yang membenarkan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan itu? Dipengaruhinya kawannya ini supaya tidak beriman dengan hari kebangkitan. Ini cerita sesama penghuni surga. Jadi dia dulu bercerita, oh saya dulu ada temanku itu, dulu di dunia itu, dia pengaruhi saya, bayangkan. Dia pengaruhi saya. Dia berkata seperti ini, apakah kamu termasuk dari orang yang membenarkan? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun? Apa katanya? Apakah tatkala kita mati, kemudian kita sudah menjadi tanah, lalu menjadi tulang belulang, apakah kita akan dihidupkan lalu diberikan ganjaran sama Tuhan? Nah mungkin, kata dia. Lihat pengaruhnya ini. Dipengaruhinya temannya. Tetapi subhanallah, temannya ini tidak goyah dengan keyakinannya. Aku tidak terpengaruh dengan apa yang disebutkan oleh kawanku ini. Nah, maka dia berkata kepada penghuni surga yang lainnya ini, qala hal antum muttali'un? Wahai penghuni surga, wahai kawanku, inginkah kalian atau tidakkah kalian ingin melihat orang itu? Di mana tempatnya? Yang temanku dulu yang mempengaruhi aku itu, tahu tidak di mana tempatnya? Maka disebutkan, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun menengok, dia pun melihat, ternyata kawannya tadi yang di dunia itu, yang sering mempengaruhi dia, ternyata berada dalam kepungan neraka jahim. Ternyata dia masuk neraka. Maka orang ini berkata, penghuni surga ini berkata, qala tallahi, demi Allah, in kitta laturdin, hampir saja
Kamu telah sesatkan saya. Subhanallah. Jadi penghuni surga nanti Pak, itu bisa melihat penghuni neraka. Bahkan melihat orang yang dulu kafir ketika di dunia, bahkan menjadi kawannya yang mempengaruhi dia. Dia lihat di neraka. Maka dia berkata seperti ini, demi Allah, hampir-hampir saja kamu telah menyesatkan saya. Kemudian dia bilang apa? Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Andaikan bukan karena nikmat dari Tuhanku, niscaya aku termasuk dari orang-orang yang dihinakan. Subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana dia mengungkap sebab dia selamat karena dia apa? Dilimpahkan anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersyukur terhadap nikmat itu. Dan dari sini juga kita bisa paham bahwa orang itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena amalan kita semata. Amalan kita Pak belum sanggup membayar surga itu. Makanya Nabi tegaskan, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Tidak ada. Sahabat tanya Pak, wala anta ya Rasulullah? Tidak pula kamu ya Rasulullah? Wala ana. Bahkan tidak pula saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Nah, dengan itulah kita masuk surga. Dengan rahmat dan dengan karunia. Jadi bukan dengan amalan, Pak. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Amalan kita belum cukup untuk membayar surga. Tapi semata karena belas kasihan Allah, rahmat Allah, kita dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu terlalu tinggi, Pak. Loh, kalau begitu Ustaz nggak usah beramal. Oh, salah. Amalan itu yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Jelas. Amalan itu yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Kalau kita tidak beramal, tidak dapat rahmat. Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Ibaratnya kayak begini, Pak. Ada orang mau beli emas 1 gram. Taruhlah misalnya emas 1 gram harganya 1 juta. Tapi dia cuman punya uang 50.000. Kira-kira bisa nggak beli emas 1 gram, Pak? Uang 50.000? Nggak bisa kan? Tapi bilang tukang emas, kasihan dia, sudah sini uang 50.000. Saya kasih kau emas 1 gram. Pertanyaannya, apakah dengan uang 50.000 bisa membayar emas 1 gram? Bisa? Nggak bisa kan? Karena harganya 1 juta. Tapi kenapa tukang emas kasih? Kenapa? Kenapa dikasih? Karena belas kasihannya, ya kan? Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita surga. Dengan sekedar amalan kita bawa ke hadapan Allah. Oh, belum sanggup bayar surga, belum bisa. Nah, tapi Allah tetap masukkan surga. Yang masuk ke dalam surga semata karena rahmat dan belas kasihan Allah kepada kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau amalan kita saja yang sedikit ini tidak cukup, maka apakah bagaimanakah kita mau beramal kemudian kita menunda-nunda amalan, bermalas-malasan untuk beramal? Kau beramal saja belum cukup. Apalagi kalau kau tak beramal. Apalagi kalau kau malas-malas beramal. Lebih tidak lagi akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini ayat dalam surat As-Saffat ini untuk apa jamaah sekalian? Untuk semakin menambah keyakinan orang-orang yang beriman. Yakin enggak, Pak, akan adanya hari kebangkitan? Yakin enggak dengan hari kiamat? Yakin enggak dengan adanya hari pembalasan surga dan neraka? Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat, Pak? Terus bagaimana caranya bisa percaya? Padahal tidak pernah kita lihat. Bagaimana bisanya kita percaya? Karena Allah yang beritahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berdusta. Jelas ini? Walaupun sifatnya baru apa? Ilmul yakin. Baru diketahui, baru kita ilmui. Nah, tingkatan ilmu itu ada 3, Pak.
Ada namanya ilmu yakin, baru tahu, baru kita ilmui, tapi belum lihat, belum dirasakan. Nanti kalau kita lihat, namanya ainul yakin. Nanti kalau bukan kita sekedar lihat, kita rasakan, namanya haqqul yakin. Nah, inilah yang Allah sebutkan dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, Allah ulangi lagi, kemudian tidak, sekali-kali tidak, kelak kalian pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak. Bahkan kalau seandainya kalian mengetahui dengan apa? Ilmu yakin. Baru diilmui, belum lihat. Nah, itu ilmu yakin. Latarawunnal jahim, niscaya kalian akan melihat neraka jahim. Kalau sudah melihat, namanya ainul yakin. Tsumma latarawunnaha ainal yakin, diulangi lagi oleh Allah. Kemudian kalian pasti akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata keyakinan. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu, di hari kiamat. Ketika kalian sudah rasakan namanya haqqul yakin, kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ibaratnya begini, Pak. Kalau misalnya kita tahu bahwa di sana ada Ka'bah, ada Makkatul Mukarramah, ada Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah. Pernah lihat dengan mata kepala? Sebagian orang belum pernah, Ustaz. Kalau di TV sering. Dengan mata kepala sendiri belum. Berarti baru ilmu yakin. Nanti kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa datang ke sana, dia lihat Ka'bah itu, namanya apa? Ainul yakin. Kemudian kalau dia bisa menyentuh Ka'bah, bahkan mencium Hajar Aswad, namanya apa? Haqqul yakin. Sama dengan negeri akhirat. Kita belum pernah lihat, belum pernah kita rasakan, namanya ilmu yakin. Nanti kalau kita meninggal, kita lihat surga dan neraka, ainul yakin. Nanti kita bisa masuk ke dalam surga, maka itu yang namanya haqqul yakin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itulah kita percaya. Orang kafir tidak percaya, sementara kita yang beriman percaya. Dengan adanya hari-hari kebangkitan, dengan adanya pembalasan, dengan adanya surga dan neraka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang membuat kita ragu itu syaitan, Pak. Syaitan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Nah, ini yang menggoda penghuni surga ini, syaitan dari kalangan manusia. Itulah tugasnya syaitan. Yang mana syaitan ini telah bersumpah di hadapan Allah. Qala fabima aghwaytani, katanya. Kata syaitan itu, dia berkata di hadapan Allah, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Niscaya aku akan intai itu manusia, aku akan halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Terus bagaimana caranya setan menghalang-halangi kita? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kami akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Lihat bagaimana setan mengepung kita, Pak. Ya, betul ada penjaga kita dari kalangan malaikat, kanan dan kiri, depan dan belakang. Tapi setan tetap akan mengincar kita dan mengintai kita depan, belakang, kanan dan kiri. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dari arah depan setan itu datang kepada kita untuk membuat kita ragu dengan hari kebangkitan, dengan hari kiamat, dibuat kita ragu. Oh, tidak ada itu. Dari arah belakang setan datang kepada kita dengan dunia, membuat kita terlena dengan hidup dunia. Dari arah kanan setan datang kepada kita dengan menipu kita. Ya, seakan-akan kita ini sudah cukup amalan kita, sudah banyak amalan kita, akhirnya kita pun malas beramal lagi. Dari arah kiri setan datang dengan maksiat, sehingga membuat kita jatuh dalam perbuatan maksiat, akhirnya kita
senang dengan kemaksiatan itu, dan wal iyadzubillah akhirnya kita pun terjerumus ke dalamnya. Ini usaha setan untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran, terutama dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dengan hal tersebut menjadi orang yang mulia. Setan tidak suka dengan orang yang mulia. Setan tidak suka dengan orang yang beribadah. Setan tidak suka dengan kaum muslimin. Setan tidak suka dengan orang-orang yang beriman, sehingga setan itu menanamkan permusuhan kepada mereka. Bahkan semenjak kita lahir, setan sudah musuhi. Makanya dalam hadis itu kan, setan itu Pak, ketika manusia itu lahir, sudah ditusuknya pinggang kita. Ditusuknya pinggang kita. Itu sebagai tanda pertama setan menanamkan permusuhan kepada manusia yang baru lahir ini. Sudah dimusuhinya, bayangkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengingatkan ayat-ayat ini, dan masih banyak lagi bagaimana percakapan para penghuni surga sesama mereka, yang mana dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegakkan hujjah kepada mereka, kepada orang-orang kafir yang tak beriman dengan hari kebangkitan, dengan hari kiamat, bahwasanya apa yang telah kalian yakini, apa yang telah kalian katakan itu, apa yang telah kalian lakukan dari pengingkaran-pengingkaran tersebut, maka itu semua akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Manusia Pak, ketika kafir, orang kafir, sebagian orang kafir yang tak beriman dengan hari kebangkitan, dengan tidak mereka beriman dengan hari kebangkitan, Allah tidak rugi. Bahkan semua orang kafir tidak beriman dengan hari kebangkitan, Allah tak rugi. Bahkan kalau semua manusia ingkar kepada Allah, Allah pun tak rugi. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Jika kalian wahai manusia kafir semuanya, kalian ingkar semuanya, semua yang ada di permukaan bumi ini, maka Allah tetap zat yang maha kaya, tak butuh kepada manusia, tak butuh kepada makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap zat yang maha terpuji. Allah tetap zat yang maha terpuji. Tapi subhanallah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jelaskan ada surga, ada neraka. Makanya betapa banyak ayat-ayat yang kita temukan di dalam Quran, terlalu banyak tentang surga dan neraka, siksaan, azab, keindahan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita, Allah sebutkan semata-mata untuk memberikan motivasi kepada kita, dan itu dasarnya karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Maka beruntunglah kita jamaah sekalian ketika kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mau sadar, yang mau ingat, yang mau peduli, yang mau berfikir, yang mau merenungkan, yang mau berzikir, yang mau beramal untuk hari kemudian, untuk hari kebangkitan, untuk surga yang ingin kita kejar, dan neraka yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat yang mulia ini, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, betul-betul maha mampu untuk mengembalikan manusia. Maksudnya apa? Mengembalikan manusia dari kematian mereka, kemudian Allah hidupkan. Makanya ada kehidupan setelah kematian. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa kokoh keimanannya sampai akhir hayatnya, dan semoga Allah menutup kita dengan husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah dekatkan kita surga dan jauhkan kita dari api neraka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah, kalau ada salah maka itu dari khilafnya dan dari syaitan, Allah berlepas diri darinya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi